Tapi ingat loh Pak, ketika kita membacakan ayat ini bukan berarti kita memastikan setiap ahli bid'ah itu pasti neraka. Salah. Tolong bedakan antara memastikan dengan ancaman. Ayat-ayat yang menyebutkan siapa yang melakukan ini maka neraka, itu ancaman. Tapi pelakunya pasti neraka? Belum tentu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Orang yang terancam masuk neraka bisa jadi nggak masuk neraka. Karena bisa jadi apa? Bitaubatin mahya, bisa jadi karena ia taubat di akhir hayatnya, kita tidak tahu. Atau bisa jadi yang kedua apa? Bisa jadi dia diberikan oleh Allah ujian yang sangat berat dalam hidupnya sehingga menggugurkan dosa-dosanya. Atau bisa jadi apa? Bihasanatin mahya, atau dia punya kebaikan yang sangat besar di sisi Allah sehingga menggugurkan dosanya. Atau bisa jadi apa? Atau bisa jadi ia mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia tidak jadi masuk neraka. Jadi tolong bedakan ketika kita katakan bid'ah itu sesat, pelaku bid'ah termasuk terancam neraka, dengan memastikan seseorang masuk neraka. Beda jauh. Makanya kalau ada orang berkata itu majelis fulan tuh pengadilan akhirat tuh, kenapa main bid'ahin aja? Ya akhi, hukum di dunia bid'ah ini memang hukum yang sifatnya duniawiyah. Beda dengan hukum akhirat. Kalau hukum akhirat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah si fulan ini berhak masuk surga atau neraka hanya Allah yang maha tahu. Tapi kita katakan orang yang melakukan bid'ah terancam masuk neraka. Paham tidak Pak? Jadi kalau kita menghukumi ini sesat, ini bid'ah di dunia, adapun masalah dia pasti neraka bukan hak kita. Tolong dipahami ini. Supaya apa yang saya bacakan dari ayat dan asar tadi, supaya tidak kemudian langsung kita serta-merta menunjuk kepada individu. Salah. Makanya bedakan antara menghukumi perbuatan dengan menghukumi individu. Kalau menghukumi perbuatan, misalnya bid'ah masuk neraka, pelaku bid'ah masuk neraka, itu menghukumi perbuatan namanya. Tapi kalau sudah individu